Dan terjadi lagi, tepat malam Kamis jam 11 malam, istriku membawa selingkuhannya ke rumah, bukan cuma membawanya, dia juga selingkuh di sampingku saat aku terbaring sakit, dan melakukan layaknya pasangan suami istri di depan mataku. Beberapa bulan lalu, aku menikahi seorang wanita di kotaku. Ia sangat cantik, wajah menawan, postur tubuh proporsional, rambut ikal berwarna kecoklatan. Rupanya tidak seperti anak gadis di kota pada umumnya, hampir semua lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ada yang mendekati dirinya, ada pula yang langsung menghadap ke kedua orang tuanya. Tidak jarang banyak pemuda yang langsung menyatakan cinta kepadanya, tapi, aku mendapatkan dia tidak dengan kedua cara tersebut. Pernikahan itu murni dari sebuah kesepakatan antara kami berdua karena kami saling mencintai, meski kedua orang tuaku tidak setuju, namun aku tetap kekeh untuk menikahi gadis kota itu. Sebelumnya orang tuaku tidak pernah bertemu dengan wanita yang akan aku nikahi, karena orang tuaku berada di desa, jauh dari kota tempat aku pergi merantau. Singkat cerita, orang tuaku dan dia bertemu beberapa bulan sebelum pernikahan kami. Mereka tidak memberikan opsi menerima atau menolak wanita pilihanku itu, aku sih senang-senang saja memenangkan hati seorang gadis kota itu. Tetapi bukan itu masalahnya, aku tidak tahu apakah wanita ini benar-benar menerimaku atau hanya ingin menikmati harta orang tuaku yang sangat terkenal di desaku. Mungkin ia memang sudah memiliki kekasih pilihan hatinya, karena tidak jarang aku memergoki dia sedang melakukan panggilan telepon dengan laki-laki lain. Berulang kali aku menanyakan hal itu tetapi dia tidak menjawab. Aku pikir mungkin dia hanya menelpon temannya atau keluarganya. Akhirnya kami pun menikah dan dia aku ajak kembali ke Surabaya karena aku akan melanjutkan pekerjaanku sebagai karyawan swasta, karena perusahaan tempat aku bekerja menuntutku untuk terus berkembang dan menjadikan aku sebagai ujung tombak dari bisnis yang dijalani. Perusahaan itu pula yang membiayai aku di Surabaya untuk menempuh sekolah tinggi. Aku sudah memiliki rumah dan mobil hasil jerih payahku bekerja. Dulu waktu pertama kali pindah aku hanya menempati kamar kos yang tidak terlalu besar. Lalu aku magang di perusahaan ini dan setelah lulus mereka menarikku untuk bekerja di sana. Meski sudah bekerja aku tetap tinggal di kos-kosan yang sama. Beberapa bulan sebelum menikah aku membeli rumah dan mobil karena rasanya tidak mungkin aku membawa istriku ke kemudian menetap di sebuah kos-kosan kecil. Aku ingin dia merasa nyaman dan tercukupi saat hidup bersamaku di sebesar ini. Sesampainya kami di rumahku ia cukup pendiam, aku sudah takut kalau ia tidak suka dengan rumah yang ku desain sendiri. Rumah ini tidak terlalu besar tetapi cukup untuk aku dan istriku. Aku menyukai sesuatu yang minimalis dan aku tidak tahu bagaimana seleranya. Aku pun menanyakan rumah ini padanya, suka enggak sama rumahnya, tanyaku terbata-bata. Ia kemudian melihatku dan menganggukkan kepalanya saja. Sebatas itu kami berbicara, anggap saja rumah sendiri, mau lihat-lihat dulu boleh kok Din, aku memanggilnya Dinda, kalau ada yang enggak ngerti bilang saja. Aku mau mandi dulu, ucapku sambil mengusap kepalanya. Entah apa yang ada di pikiranku tiba-tiba memiliki keberanian untuk mengusap kepalanya. Aku hanya ingin mencairkan suasana agar tidak terlalu kaku. Setelah mengusap kepalanya, aku bergegas ke kamar mandi untuk menetralkan detak jantungku yang sepertinya sebentar lagi akan hilang entah kemana. Setelah selesai mandi, aku keluar kamar dan menemukan dia sedang duduk di tempat tidur. Aku kira dia sedang melihat-lihat isi rumah dan memikirkan banyak hal untuk menaruh sesuatu di sana tetapi dia malah naik dan masuk ke kamar. Mungkin ia menungguku di sana selama aku mandi, kamu terpikirkan untuk menaruh sesuatu di beberapa tempat, ucapku. Aku berjalan mendekatinya sampai tiba-tiba berhenti di samping kaca. Aku melihat pantulan diriku yang hanya memakai selembar handuk. Dengan cepat aku pergi ke dalam kamar ganti dan segera berpakaian. Sontak aku terkaget mendengar suara yang sama sekali tidak pernah aku pikirkan. Tidak usah, kita sudah suami istri kenapa masih malu. Mendengar kalimat itu aku menghampirinya dan mulai mengenal dirinya lebih jauh lagi. Setelah itu kami merasa menjadi lebih dekat dan dia memintaku untuk berkeliling rumah. Kami berdiskusi tentang apa saja yang harus dibeli untuk mengisi rumah yang masih kosong. Kemudian kami pun pergi ke mall dan supermarket membeli banyak barang. Aku menemukan sisi lain dari dirinya, kukira dia akan sulit didekati dan tidak ramah padaku ternyata malah sebaliknya. Dia sangat santun kepadaku, ia sebenarnya sangat suka berbicara dan bercerita tetapi tidak pernah ia tunjukkan karena takut itu adalah sebuah aib untuk keluarganya. Maklum pemikiran orang di desaku kala itu kalau anak perempuan haruslah banyak diam dan menurut saja. Ia baru bisa bebas menjadi dirinya setelah bersamaku karena sudah jauh dari orang tuanya.
2 tahun menikah kami dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia sangat tampan dan kurasa mirip sekali dengan istriku. Semakin hari kami menemukan sesuatu yang baru dalam diri pasangan masing-masing dan berusaha menerima satu sama lain agar pernikahan ini tetap terjaga. 3 tahun setelah kelahiran anak pertama, ia kembali melahirkan sepasang bayi kembar dan ia meminta untuk tidak memiliki anak lagi. Aku menuruti permintaannya. Setelah memiliki anak, ia baru meminta untuk dipekerjakan asisten rumah tangga karena kesulitan mengurus anak dan rumah sekaligus. Ketika lahir anak kedua dan ketiga kami, ia tidak meminta tambahan asisten rumah tangga. Kita harus menabung banyak uang untuk sekolah mereka nanti, katanya. Aku merasa memiliki istri yang sangat pengertian sekali. Selama pernikahan, aku merasa sudah menjadi suami sekaligus ayah yang baik untuk keluargaku. Aku memperlakukan istriku dengan sangat baik dan menuruti beberapa hal yang dia mau, itu pun kalau aku merasa barang yang dibeli akan berguna untuk dirinya. Tidak pernah sekalipun aku marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi memakai kekerasan. Aku sangat menyayangi keluargaku, terutama istriku. Bergantinya tahun, bertambah pula usia kami termasuk anak-anak. 30 tahun usia perkawinan, kami menerima kado terburuk yang pernah diterima. Putra pertama berhubungan gelap dan kekasihnya hamil di luar nikah. Baru kali itu aku marah hingga rasanya tidak bisa membendung rasa kecewaku. Aku merasa gagal menjadi seorang ayah. Aku berpikir di mana celah mereka bisa melakukan hubungan terlarang seperti itu. Dan mulai saat itu aku jatuh sakit jantung karena memikirkan anakku, kehidupan kami mulai berantakan, keuanganku mulai menurun, aku pun sudah tidak bisa lagi bekerja karena sakit. Akhirnya istriku menawarkan diri padaku untuk bekerja agar kehidupan kita tetap berjalan normal, dan aku pun mengizinkannya untuk bekerja. Istriku mulai bekerja di sebuah perusahaan sebagai admin. Hari bertambah hari istriku mulai sibuk dengan pekerjaannya, jangankan mengurusku, mengurus anak-anak saja sudah mulai terasa kewalahan. Istriku berangkat pagi dan pulangnya larut malam. Terkadang anak-anak sudah tidur dia baru datang, dan berangkat saat anak-anak belum bangun. Aku memberanikan diri untuk menegurnya, "Din, kamu kerjanya dari pagi sampai larut malam itu kerjanya bagaimana? Kamu pasti capek ya?" Dia hanya menjawab, "Gak apa-apa." Hari berganti hari sikapnya mulai agak berbeda dari sebelumnya. Pada malam di mana aku menunggunya di depan rumah sampai larut malam, aku melihatnya dia istriku sedang diantar seseorang laki-laki yang tidak pernah aku kenal. Mereka terlihat mesra sekali. Sebagai seorang suami, aku menegurnya. Tapi jangankan minta maaf atau menjelaskan sesuatu padaku, istriku marah semarahnya. Malam itu pun juga aku langsung jatuh dan jantungku mulai terasa sakit. Alih-alih mengurusku berniat membelikan obat saja sudah tidak ada, hatiku menangis. Suatu ketika anak-anak bertanya, "Pah, mama mana kok belum pulang?" "Mama kerja nak," ucapku. Hari demi hari sakitku tambah parah dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan terjadi lagi tepat malam Kamis jam 11 malam, istriku membawa selingkuhannya ke rumah. Bukan cuma membawanya, dia juga selingkuh di sampingku saat aku terbaring sakit. Dan melakukan layaknya pasangan suami istri di depan mataku. Sambil menatapku, laki-laki itu terus menikmati apem istriku.